Nama saya Desi Karina, saya dari mahasiswi Universitas Internasional Batam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ujian yang saya kerjakan kemarin, yaitu ujian akuntansi manajemen. Oke, ini soal nomor 1. Oke guys, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 1. Itu activity rate. Itu yang bagian A-nya. Jadi activity rate ini kita menghitung dua, advance sama return. Jadi sekarang kita yang advance dulu. Advance-nya itu di soal itu 450.000 ya. Advance dilihat dari advance buy-nya. Terus kita harus bagiin sama unit-unitnya. Itu dibagi. Unitnya itu kita lihat dari institution unit, dari show glass sama apple glass. Kita tambahin aja dulu. 50 tambah 450 ditambah 1000 ditambah 1000. Oke. Jadi 450.000 dibagi, setelah ditambah itu hasilnya 2.900. Sama dengan 155,1724 per unitnya ya. Oke, ini yang bagian asas. Sekarang kita yang return ya, kita hapus ya. Sekarang yang return, dia di soalnya itu 115.000. Kita bagikan juga sama return unitnya, 30 ditambah 30 ditambah 120 ditambah 1.200. 115 dibagi 1.380, hasilnya 83,333. Oke, sekarang kita lanjut yang B ya. Yang B itu kita disuruh cari total unit purchasing-nya. Oke, kita pertama harus cari purchase cost-nya dulu. Cara nyari purchase cost-nya itu dia dari unit purchase price dikali unit purchase. Oke. Yang pertama itu purchase cost-nya itu 47 dikali 15. 47 kali 15.000. Itu hasilnya 705. Terus yang kedua itu 122 dikali 15.000. Dikali 15.000 hasilnya 1.830.000. Terus yang ketiga itu 42 dikali 24.000. Itu hasilnya 1.008.000 ya. Itu. Rp1.008.000. Oke. Habis itu yang terakhir itu 120 dikali 24.000. Itu tuh hasilnya 2.880.600. 600. Habis itu kita nyari adverse buying. Itu adverse buying itu dari yang adverse yang kita cari yang nomor 1 bagian A tadi, adverse rate-nya itu kan hasilnya 1
155,174 155,1724 dikali 450. 450 dapat dari mana? Dari infusion unitnya itu, yang 450 itu ya. Oke, jadi hasilnya 69,827,58. Oke guys, habis itu yang keduanya 155,1724 dikali 1000, masih dikali 450, itu hasilnya 69,827,58. Yang ketiga 155,1724 dikali 1000, itu hasilnya 155 172,4. Yang di bawahnya juga sama ya, dikali 1000, hasilnya juga sama guys. Oke guys, lanjut kita nyari supplies returnnya. Supplies returnnya itu dapat tadi di returnnya itu 83,333 itu dikali sama return unitnya. Dikali 30, hasilnya 2499,99. Terus yang kedua sama, tapi dikali dengan 30 juga, hasilnya sama ya, 2499,99. Terus yang ketiga itu dikali 120, itu hasilnya 9999,996. Terus yang keempat itu dikali 1200, itu hasilnya 99,999,96. Oke, kita tambah ya. Ini hasilnya 777,327,579. Nih guys. Yang kedua hasilnya 1902,327,579. Terus yang ketiga 1.173.172,396. Terus yang terakhir hasilnya 3.135.772,36. Oke guys, setelah ini kita harus bagi sama total unit cost-nya. Oke, total unit cost yang pertama itu 15.000. Jadi hasilnya 50.218. Oke. Terus yang kedua itu 15.000 juga ya. Itu hasilnya 126,8218. Yang ketiga itu total cost-nya 24.000. Total unitnya 24.000. Jadi dibagi 48,882. Itu dia 24.000 juga.
Jadi 130,6571. Oke guys, nomor 1 bagian B siap. Kita lanjut ke C. Oke. C itu soalnya, why we need to do value chain analysis. Please explain it by link to strategic cost management. Oke, jadi jawabannya itu, untuk mengetahui bagian operasional mana yang dapat menciptakan nilai dan bagian mana yang tidak fungsi. Ini penting karena perusahaan dapat menghasilkan pengembalian di atas rata-rata hanya ketika perusahaan menciptakan nilai lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Oke, nomor 1. Oke guys, sekarang pentusnya udah bersih nih. Oke, kita kerjakan nomor 2 ya. Nomor 2 kita disuruh cari productivity rasionya. Oke. Kita cari yang material productivity rasionya dulu. Yang material ya. Mesin A dan mesin B. Mesin A-nya itu 360.000, kita bagi sama 600.000. Kenapa 360.000 dibagi sama 360.000? Itu ada di soal. Soal mesin A itu 360.000. Kita bagi sama 600.000 materialnya itu. Oke. 0,6. Terus mesin B. Mesin B itu dia 350.000. Kita bagi sama 700.000 ya. 700.000 yang mesin B materialnya. Itu hasilnya 0,5. Oke. Nah, sekarang kita nyari yang labor productivity rasionya. Kita hapus dulu ya. Yang labornya ya, untuk mesin A itu labor productivity-nya 360.000. Kita bagi sama 150.000. Hasilnya adalah 2,4. Kalau kalian nggak percaya, kalian kalkulatorin aja ya sendiri. Terus yang mesin B. Mesin B itu 350.000, kita bagi sama 200.000. Itu hasilnya 1,75. Oke. Sekarang kita nyari yang existing mesinnya ya. Exitingnya ya. Oke, untuk yang bagian materialnya itu 300.000. Kita bagi sama 600.000. Sama dengan 0,5. Habis itu kita cari yang bagian labor. Itu 300.000 dibagi 150. Itu hasilnya 2. Oke. Setelah itu kita buat kayak gini biar lebih kelihatan lebih rapi.
material sama labor. Productivity ya, itu exiting mesin A dan mesin B. Mesin A, mesin B. Nih. Untuk material yang tadi kita kerjakan, exitingnya itu 0,5. Dan yang labornya itu tadi 2 ya. Yang mesin A 0,6. Yang mesin B-nya itu 0,5. Untuk labornya mesin A 2,4 dan untuk yang mesin B 1,7. Kita kerjakan tadi dan kita buat seperti ini biar agak kelihatan lebih rapi. Oke. Untuk bagian nomor 2-nya kita disuruh calculate the impact ya. Jadi impact itu untuk kayak mesin A material sama labor ya. Jadi kita kayak buat rumus PQ-nya itu 720, untuk labornya 180. Oke. Jadi PQ dikali P itu 15.840 juta. Yang ininya 2.700. Terus dijumlahin hasilnya 18.540. Habis itu AQ-nya 600. Habis itu AQ kali P. Oke. Hasilnya 13.200 sama 2.250 dijumlahi 15.450. Nih guys. Habis itu PQ dikali P. Yang ini dikurang sama AQ dikali P. Taruh di sini. 2.640 sama 450. Itu dijumlahi 3090. Nih. Jadi guys, ini untuk yang bagian mesin A. Sekarang kita lanjut ke mesin B ya. Material, labor. Oke. Untuk bagian yang mesin B, materialnya itu 700.000, labornya oke, ini PK-nya ini 14 juta. Ini 2.275. Dijumlahi 16.275. Oke, ini 700. Ini 200. Kali 14 juta. Ini 2.600. Tambah 16.600. Oke guys. Habis itu kita kurangin yang kayak tadi juga rumusnya guys. Ini tuh 0. Ini jadi minus 325. Ya hasilnya ya minus 325. Sekarang nomor 3, theory of constraint. Oke. Sekarang kita disuruh cari theory of constraint-nya. Caranya gampang. Itu untuk 640.000 mesin hours.
itu dibagi sama 1,6 mesin hours. Makanya ya, itu sama dengan 400.000. Nih. Terus yang buat yang kedua 640.000. Itu kan ada 2 kali dibagi sama 0,8 mesin hours. Itu sama dengan 800.000. Oke. Jadi ini totalnya, ini kan yang 6 sebagian 640.000 itu ada 2, 1,6 sama 0,8. Yang 1,6 hasilnya jadi 400.000, yang 0,8 800.000. Oke. Habis itu cari yang labornya ya. Itu pas 80.000 labor hours dibagi 1 direct labor. Yang bagi 1 yang 480 ya. Habis itu dibagi 2. Itu hasilnya 240. Nih. Untuk bagian yang 480 itu ada 2. 1 dan 2. Yang pertama 480, yang kedua 240. Oke. Habis itu kita disuruh gambar grafiknya. Untuk gambar grafik yang mesin hours itu tuh gini. Maaf ya nggak lurus guys. Oke. Tadi angkanya 400 sama 800. 0,8. Tadi 800 itu pasangannya sama 0,8. Oke. Terus yang 400 itu sama kemana nih? Oke, titiknya di sini ya. Untuk bagian yang direct labor, ini mesin, ini direct labor hours 240 sama 480, 1 dan 2, 200 nya 2 sama yang ini 1. Oke, sekian penjelasan. Oke guys, kita lanjut nomor 4 ya. Itu tentang inventory management. Oke. Itu diketahui DP-nya 80.000 pound. Kosnya kita disuruh cari EOQ. A2 dikali 80.000 pounds dikali $15 dibagi 1,5. Itu ada di rumus. Hasilnya 1264,911 pounds. Oke. Terus yang bagian 2, kita disuruh cari carrying cost sama ordering cost-nya. Yang pertama kita cari carrying cost-nya dulu. Itu rumusnya CQ dibagi 2. Oke. 1,5 dikali 1264,911 yang ini, yang pounds yang tadi dibagi 2. Itu hasilnya 948,6833. Oke. Habis itu kita cari orderingnya. Orderingnya itu PD dibagi Q. Sama dengan 15 dikali 80.000 pounds dibagi 1264,911. Hasilnya 948,6833. Oke. Setelah itu, nomor 3-nya kita disuruh cari reorder point-nya. Reorder point-nya itu tinggal 250 dikali 7 days. Itu hasilnya 1750 pounds. Oke. Terus kita disuruh cari apa sih bedanya GAT dan tradisional. Kalau GAT itu persediaan tidak signifikan, sedangkan tradisional itu sangat signifikan. Terus biaya pemasoknya juga sedikit. Tapi kalau tradisional itu biaya pemasoknya itu sangat banyak ya. Kalau GAT itu sistemnya tarikan, kalau tradisional itu sistemnya dorongan. Terus
JIT itu keterlibatan karyawannya tinggi. Kalau tradisional itu keterlibatan karyawannya itu sangat-sangat rendah ya. Terus kalau JIT itu karyawan berkeahlian ganda. Kalau tradisional itu dia itu hanya terspesialisasi. Kalau JIT itu kontraknya jangka panjang, sedangkan tradisional itu kontraknya jangka pendek. JIT itu juga pemanufakturannya berstruktur seluler, sedangkan tradisional itu berstruktur departemen. Oke, sekian soal nomor 4 yang bagian pertama. Kita lanjut lagi yang bagian 2-nya. Bagian 2-nya itu diketahui D-nya itu 35.000 unit, Q-nya 600 unit, P-nya 30, C-nya 4. Disuruh cari E, O, Q. Rumus P bagi C. 2 dikali 35.000 unit dikali 30 dibagi 4. Itu hasilnya 724,57 unit. Nih. Terus yang bagian 2-nya kita annual order cost-nya itu 30.000 dikali 35 dibagi 724,57. Itu hasilnya 1449,1. Oke. Habis itu kita disuruh cari annual carrying cost-nya. Itu 4 dikali 724,57 dibagi 2. Itu hasilnya 1449,1. Habis itu total cost-nya itu ditambahin ya. Ini tambah ini. Hasilnya 2898,2. Ini dia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.